semuanya, kali ini saya akan melakukan pengamatan mengenai simbiosis di lingkungan sekitar yang terdiri dari simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Simbiosis adalah interaksi dua organisme yang hidup berdampingan. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Ini adalah hubungan di antara dua spesies, yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya dirugikan. Contoh yang pertama yaitu kutu dan kucing. Kutu mendapat keuntungan karena menghisap darah dari kulit kucing, sedang kucing dirugikan karena darahnya dihisap dan membuat rasa gatal dan tidak nyaman. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya yaitu benalu dan tanaman jeruk. Benalu mendapat keuntungan berupa tempat tinggal serta makanan milik tanaman jeruk. Sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena berkurangnya asupan makanannya dan menyebabkan beberapa bagiannya mati. Kemudian ada lalat buah dengan buah. Lalat buah merupakan jenis lalat yang sering mengerumuni buah-buahan. Adanya lalat buah merugikan buah-buahan dan menguntungkan lalat buah. Lalat buah dapat membuat buah membusuk, sementara lalat buah dapat bertelur dan berkembang biak. Dan yang selanjutnya adalah alang-alang dengan tanaman produksinya seperti tanaman ubi. Alang-alang termasuk tanaman gulma karena alang-alang menyebabkan kerugian pada tanaman produksinya. Alang-alang mendapat keuntungan karena mendapat air dan mineral, sedangkan tanaman produksinya dirugikan karena mendapat saingan untuk mendapatkan air dan mineral, serta dirugikan karena senyawa beracun yang disebarkan oleh alang-alang. Dan yang terakhir adalah nyamuk dengan manusia. Hubungan nyamuk dan manusia termasuk contoh simbiosis parasitisme. Manusia sering terganggu dengan adanya nyamuk karena menggigit dan menghisap darah, sedangkan nyamuk mendapat darah dan dapat berkembang biak. Berdasarkan hasil pengamatan simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berbeda di mana pihak yang satu mendapatkan untung dan pihak lain dirugikan. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pada tumbuhan yang ditumpanginya, namun parasit tidak akan membunuh tumbuhan inangnya. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di antara dua spesies, yang mana spesies satu mendapat keuntungan dan yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah sirih dan pohon. Sirih mendapat keuntungan yaitu mendapat tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari guna melakukan proses fotosintesis, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah burung dan pohon. Burung memanfaatkan dahan-dahan pohon sebagai tempat mendirikan sarang, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Dan contoh simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar yang terakhir adalah tumbuhan paku dan pohon kelapa sawit. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa sawit tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan atas tumbuhan paku yang menempel pada batangnya. Dapat dilihat tanaman paku mendapat keuntungan, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua organisme. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat di lingkungan sekitar adalah tumbuhan dan cacing tanah. Tumbuhan mendapatkan keuntungan yaitu lebih mudah menyerap air dan udara dari tanah dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Sedangkan cacing tanah mendapatkan keuntungan dengan memakan daun-daun tanaman untuk dikonsumsi oleh cacing tanah. Contoh yang selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan tumbuhan. Hubungan ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan karena tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis dengan mengikat CO2 dari proses bernapas pada manusia. Hasil dari fotosintesis tersebut menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia untuk bernafas. Contoh simbiosis mutualisme yang terakhir adalah hubungan kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Keberadaan kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan pada bunga, dan kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Sehingga dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kedua makhluk hidup yang mengalami keuntungan satu sama lain.